Assalamualaikum, terima kasih ya guys sudah klik video ini. Kalian tahu nggak, ada pengusaha Turki yang tidak terkenal, tapi pemakamannya dihadiri oleh 1,5 juta orang Turki. Emangnya siapa sih dia? Dan apa yang dia lakukan sampai begitu dahsyatnya 1,5 juta orang tuh hadir di pemakamannya dia? Yuk kita bahas. Ini adalah sebuah kisah nyata. Pada akhir Desember 2019 lalu, kematiannya menggemparkan Kairo. Pemakamannya dihadiri lebih dari 1,5 juta orang, cuy. Siapakah sih dia? Dia adalah Insinyur Solah Atiyah dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Ada 9 sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Mereka sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Mereka menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Terkumpullah modal yang tidak banyak, tapi cukup untuk memulai usaha tersebut. Mereka sebenarnya butuh satu lagi mitra ke-10. Siapakah mitra ke-10? Insinyur Solah Atiyah, salah satu dari 9 orang itu berkata, "Saya sudah menemukan mitra ke-10. Siapa? Tanya teman-temannya. Allah. Mitra ke-10 kita adalah Allah. Allah akan mendapatkan 10% dari keuntungan kita. Akhirnya mereka sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Satu musim, bisnis mereka langsung meroket, di luar prediksi mereka. Lalu mereka pun bersepakat menaikkan jatah keuntungan untuk mitra ke-10 dari 10% menjadi 20% di musim kedua. Lalu terus naik hingga menjadi 50%. Bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu lanjut putri. Kemudian lanjut mendirikan sekolah menengah Islam Putra, lalu putri. Kemudian Aliyah Putra, lalu putri. Karena keuntungan terus membanjiri, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Buat kalian yang belum tahu Baitul Mal itu adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Mahasiswa pun berdatangan. Kampus terus berkembang hingga kampus itu dilengkapi asrama putri dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra dengan 1.000 kamar. Tak berhenti di kampungnya, Insinyur Solah Atiyah juga membangun Baitul Mal di kampung-kampung lain hingga kemiskinan tuh hilang dari kampung-kampung itu. Lalu diduplikasikan ke kampung lain hingga dikatakan tuh tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali dibangun Baitul Mal. Bantuan juga diberikan kepada fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Pada bulan Ramadan, diadakan buka puasa untuk seluruh warga desa. Disiapkan pula perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Seiring dengan semakin membesarnya keuntungan bisnis, disepakatilah seluruh keuntungan untuk mitra ke-10, 100%. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun memberikan syarat kepada Tuhannya, yaitu membuatnya hanya butuh kepada Allah dan hanya meminta kepadanya. Demikianlah sosok Insinyur Solah Atiyah. Kematiannya menggemparkan Kairo meskipun ia tuh tidak terkenal. Dan meskipun telah meninggal, pahala jariahnya insya Allah terus mengalir. Masya Allah.